Halo, perkenalkan nama saya Michael. Saya dari kelas 07 SMDN 015. Saya di sini ingin menjelaskan materi saya tentang POAC dalam manajemen risiko. Pengertian POAC tersendiri adalah merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial. Nah, menurut James A.F. dan Stoner, POAC sebagai proses planning, organizing, accounting, dan controlling pada anggota organisasi yang untuk mencapai suatu proses atau upaya tujuan organisasi melalui semua aspek, baik manusia maupun mesin. Planning merupakan langkah-langkah sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau untuk memecahkan masalah tertentu. Selain itu, planning juga diartikan sebagai pengeluaran untuk penggunaan sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan semua aspek dan pembatasan agar dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif. Berikut merupakan faktor-faktor penting melakukan planning. 1. Secara khusus, planning harus jelas tentang tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, program kerja atau rencana kerja organisasi harus dapat diukur untuk mengukur tingkat keberhasilan. Yang ketiga, realistis. Harus sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, ada waktu. Harus memiliki tenggat waktu yang jelas, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk kita menjalankan sebuah planning, yaitu harus analis situasi dan identifikasi masalah. Lalu, tetapkan skala prioritas untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga, tetapkan tujuan program. Lalu yang terakhir, kembangkan rencana kerja operasional, kemudian atur POC-nya. Organizing. Menurut George R., organizing merupakan kegiatan berbagi tugas antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi sesuai dengan kompetensi SDM mereka. Kegiatan ini mencakup seluruh proses pemilihan orang dan menetapkan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung tugas dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin tercapai tujuan program dan tujuan organisasi. Langkah-langkah organizing, yaitu tujuan organisasi harus dipahami, kemudian bagikan pekerjaan dengan jelas pada karyawan, lalu tetapkan staf prosedural, yang terakhir delegasi otoritas. Yang ketiga ada accounting. Fungsi penting dalam accounting adalah membuat semua anggota kelompok bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap anggota dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah diterapkan. Berikut merupakan tujuan accounting, yaitu yang pertama, menciptakan kolaborasi yang efisien. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. Yang ketiga, menghidupkan lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, mengembangkan organisasi secara dinamis. Lalu yang terakhir ada controlling. Fungsi ini tidak hanya mengendalikan pelaksanaan program, namun juga berfungsi mengawasi apabila ada kesalahan, lalu dapat dikoreksi. Dengan ini, apa yang dikerjakan oleh staf dapat diarahkan ke jalan yang tepat, dengan maksud tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Berikut adalah manfaat controlling. 1. Dapat mengetahui sejauh mana program tersebut dilaksanakan. Yang kedua, dapat mengetahui bila adanya penyimpangan. Yang ketiga, dapat mengetahui penyebab-penyimpangan tersebut. Yang keempat, dapat mengetahui karyawan mana yang perlu menerima rewards. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Sampai jumpa.